1 bulan menjelang Muktamar NU, yang terjadi bukan sekedar pergantian ketua umum, tapi yang kita saksikan hari ini adalah pertarungan 3 poros kekuatan di tubuh NU. Kubu pertama yang ingin mempertahankan status quo, kemudian kubu kedua yang ingin melanjutkan pengaruh yang sudah ada, dan kubu yang ketiga mulai menawarkan wajah baru yang masih misterius. Pertanyaannya, di tengah pertarungan 3 kubu ini, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Dan yang menarik, ketika warga NU sibuk bertarung soal lokasi muktamar, figur ketua umum dan konfigurasi kekuasaan, ada pihak lain yang justru bisa tersenyum tenang di pinggiran lapangan. Mengapa demikian? Karena dalam politik organisasi, pihak yang paling kuat itu bukan yang selalu menang di perang, tapi yang berhasil membuat lawannya saling menghabiskan energi. Kalau misalkan NU terpecah menjadi 3 arus besar, maka ruang manuver kelompok-kelompok kepentingan ini akan semakin terbuka lebar. Maka pertanyaan yang layak untuk diajukan bukan lagi siapa yang akan menang di Muktamar NU, tapi siapa yang diam-diam mendapatkan keuntungan dari perpecahan internal NU. Inilah yang membuat Muktamar 2026 berbeda. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Sarah Insight. Pembahasan kali ini kita akan sedikit membuka variabel baru yang selama ini relatif belum banyak dibahas dalam polemik PBNU dan Muktamar NU yang ke-35. Dan selama ini narasi publik itu lebih banyak berkisar kepada nasab Ba'lawi versus non-Ba'lawi, kemudian Islam Nusantara versus Hadramautism, kemudian ada yang menyebut Keimat versus Habaib, bahkan terkait tentang verifikasi nasab versus status quo. Nah, ada fenomena yang lebih dalam yang bisa kita bahas pada episode kali ini, yaitu fragmentasi internal elit NU menjelang abad kedua. Nah, saya melihat ada 3 kubu NU yang saling adu kekuatan. Nah, kira-kira mana untung dan mana rugi, teman-teman? Nah, kalau kita berprinsip secara dasar bahwa Muktamar NU ini bukan hanya memilih ketua, bukan hanya mengganti kepengurusan saja, tapi Muktamar NU itu adalah perebutan arah organisasi, kemudian perebutan legitimasi, perebutan jaringan pesantren, perebutan pengaruh budaya, kemudian perebutan warisan NU abad kedua. Maka dari itu, konflik menjelang Muktamar ini seringkali bukan konflik personal, melainkan konflik kepentingan antar blok-blok tertentu yang saling mengadu kekuatan. Nah, di sini saya membuatkan 2 variabel baru yang bisa kita bahas pada episode kali ini. Yang pertama, variabel X. Variabel X itu adalah tingkat fragmentasi internal NU. Nah, indikatornya itu ada 4. Banyaknya kubu, kemudian banyaknya kandidat, kemudian perbedaan agenda, dan perbedaan kepentingan. Ini indikator yang ada di dalam variabel X, gitu kan. Kemudian variabel Y, kemampuan konsolidasi organisasi. Nah, indikatornya apa? Pertama, kesepakatan lokasi muktamar. Ya. Kemudian kesepakatan kepemimpinan. Kemudian kesepakatan arah organisasi. Dan tentunya hari ini juga sudah tahu lokasi muktamar itu ada di NTB, gitu ya. Nah, dari 2 variabel tadi muncul hipotesis, ya. Semakin tinggi fragmentasi di internal NU, maka semakin besar peluang munculnya aktor eksternal yang dapat memanfaatkan perpecahan itu. Nah, di sini saya membuat 3 model kubu, ya. Yang pertama, ini adalah kubu status quo, Noisam, tentunya. Karakternya adalah mempertahankan pola lama, jadi pola lamanya dipertahankan, ya, karena
Kiai Miftahul Ahyar bukan basicnya akademik gitu kan, tapi basisnya pesantren, backgroundnya gitu ya. Kemudian mempertahankan keseimbangan saat ini, lebih nyaman keseimbangan saat ini, dan fokus kepada stabilitas, bukan perubahan. Artinya kalau kubu status quo Rois Am, Kiai Miftah itu tidak ada namanya fokus ke perubahan, tapi fokus kepada stabilitas. Nah, keuntungannya apa? Akan ada minim konflik. Kemudian transisi akan lebih aman dan nyaman. Nah, yang paling jelas jaringan lama ini akan tetap solid. Nah, kerugiannya apa? Status quo Rois Am ini akan dianggap lamban melakukan perubahan. Sampai kapanpun bahkan nanti di akhir kepemimpinan periode kedua itu susah untuk melakukan perubahan. Kemudian dianggap tidak menjawab kritik publik, termasuk tesis keimat ataupun kita bicara polemik nasab, ya justru Kiai Miftah itu mendukung Balawi gitu kan. Kemudian kubu yang kedua, nah kubu kedua itu adalah status quo-nya Ketua Umum Gus Yahya. Nah, karakternya adalah mempertahankan kepemimpinan aktif, kemudian melanjutkan program-program yang sudah berjalan. Keuntungannya apa? Ada kesinambungan program. Kemudian mesin organisasi itu tetap berjalan dan tidak perlu lagi adaptasi yang besar-besaran. Namun kerugiannya apa? Kejenuhan kader. Kemudian resistensi dari kelompok perubahan. Ini yang menjadi kelemahan dari status quo Gus Yahya. Kemudian kubu yang ketiga. Kubu ketiga inilah kubu perubahan. Nah, karakternya itu adalah anti status quo dan mendorong wajah baru. Keuntungannya apa? Energi baru, semangat baru, perubahan baru, momentum reformasi, menarik generasi muda misalkan. Nah, kerugiannya apa? Rawan konflik. Kemudian belum tentu punya mesin organisasi yang kuat karena refresh. Berarti mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu gitu kan. Dan yang ketiga, rawan pecah menjadi banyak faksi. Nah, artinya kalau ketiga kubu ini nanti pada saat muktamar itu nanti deadlock ataupun tidak ketemu dengan satu pemahaman, maka dugaan-dugaan yang akan muncul itu adalah figur kompromi yang pernah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya, gitu kan. Nah, temuan baru yang menarik kita bahas ini bukan siapa yang akan menang, tapi siapa yang mampu menyatukan tiga kubu ini setelah muktamar nanti. Karena kubu Rois Am dengan kubunya Gus Yahya, kita masih ingat masih ada suatu masalah yang belum terselesaikan, walaupun sudah ada Islah Lirboyo, gitu kan. Karena sejarah organisasi besar itu menunjukkan krisis terbesar ini adalah bukan saat pemilihan, tetapi setelah pemilihan. Nah, kalau kita bicara kita akan melihat hipotesis yang selanjutnya. Kalau tiga kubu ini gagal berdamai setelah muktamar, maka NU ini akan masuk ke dalam fase Cold War internal. Jadi perang dingin internal. Ciri-cirinya apa? Akan saling bongkar program, akan saling blokir program, akan saling delegitimasi, perang opini media gitu kan, perang pengaruh pesantren gitu kan. Nah, selama ini orang itu bertanya siapa ketum PBNU berikutnya. Padahal ada yang jauh lebih penting dari hal itu. Apakah NU ini masih cukup solid untuk memasuki abad kedua atau enggak? Atau nanti setelah muktamar ini selesai tanggal 5 Agustus akan terjadi pola-pola lama yang saling kubu-kubuan, termasuk kubu Sultan dengan kubu Keramat. Karena ancaman terbesar NU itu bukan dari luar, tapi dari fragmentasi internal yang saling saling bersikutan, yang kemudian saling bersaing di dalam suatu hal dan seterusnya. Nah, artinya akan ada kemungkinan kalau tiga kubu ini nggak bisa disatukan, ya tadi akan muncul kubu ataupun akan muncul figur kompromi. Figur kompromi itu adalah figur yang tidak populer,
ya, tapi bisa diterima oleh semua pihak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau NU terpecah, siapa yang paling diuntungkan? Kalau kita melihat hipotesis yang tadi saya sampaikan, menjelang muktamar ini ada kubu status quo, ada kubu status quo Rois Am, kemudian kubu status quo Gus Yahya, ada kubu perubahan. Maka kelompok eksternal seperti Ba'alawi pun ya yang memiliki kepentingan terhadap arah NU itu akan cenderung mendekati semua kubu, menjaga hubungan dengan semua kubu, menempatkan figur di semua kubu, tidak bertaruh pada satu kubu saja. Apalagi nanti kalau sudah ada kubu perubahan yang menang, maka Ba'alawi ini akan mencari cara untuk bersatu ataupun untuk mendekati kubu yang adakan perubahan. Dan ini adalah pola yang umum di dalam organisasi besar seperti PBNU gitu kan. Nah, kalau kita bicara apakah Ba'alawi ini ada di kubu mana di antara kubu status quo Gus Yahya atau kubu status quo-nya Rois Am atau kubu perubahan? Nah, tapi apakah ada kubu yang benar-benar bebas dari pengaruh jaringan seperti Ba'alawi? Karena kalau semua kubu masih memiliki irisan dengan jaringan yang sama, maka pergantian pemimpin ini sama aja, belum tentu pergantian arah. Jadi hanya pergantian casingnya saja, tapi pola-pola pengaruh pemikiran-pemikiran lama itu masih ada. Nah, setiap jaringan elit itu memiliki naluri bertahan hidup. Kalau satu pintu tertutup, mereka masuk lewat pintu lain. Mereka akan menyusup ke pintu lain. Ketika satu tokoh kalah, mereka akan mendekati tokoh yang baru. Nah, ketika satu kubu melemah, mereka membangun hubungan dengan kubu yang sedang naik. Jadi suatu jaringan telah beroperasi puluhan, ya bahkan ratusan tahun seperti Ba'alawi dalam ruang sosial keagamaan Indonesia, maka strategi utamanya biasanya bukan konfrontasi, melainkan adaptasi dan infiltrasi sosial. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan satu, kalau misalkan kubu status quo Rois Am menang, maka jaringan lama seperti Ba'alawi tetap memiliki akses. Ini sama aja. Ba'alawi akan tetap menghegemoni tubuh NU. Ba'alawi ini akan menjadi benalu di perubahan NU ke depan gitu kan. Kemudian kemungkinan kedua, kalau kubunya Gus Yahya menang, jaringan lama itu juga akan bisa menyesuaikan diri, ya. Karena Gus Yahya juga termasuk orang yang tidak boleh atau tidak boleh tidak boleh menafikan naskahnya Ba'alawi, tidak boleh ingkar dengan naskah Ba'alawi gitu kan. Nah, kemudian kemungkinan ketiga, kalau kubu perubahan menang, jaringan lama seperti Ba'alawi ini akan melakukan reposisi, gitu kan, akan melakukan strategi ulang, ya. Dan strategi mereka akan dirubah dari awal karena kubu perubahan ini pasti akan merubah seluruh struktur daripada PBNU saat ini, gitu kan. Nah, pertanyaan yang bisa kita ajukan bukan Ba'alawi ini menang atau kalah, bukan, tapi apakah struktur pengaruhnya masih bertahan atau enggak, ya. Artinya sejarah organisasi manapun, tokoh siapapun itu bisa ganti, jabatan pun bisa ganti, tapi jaringan pengaruh itu seperti Ba'alawi itu sering tetap hidup. Makanya ini waspada juga menjelang muktamar NU, nasibnya Ba'alawi ini tinggal 1 bulan, apakah nanti masih menghegemoni di di NU atau mungkin sudah mulai memudar gitu kan. Dan pesan saya kepada muktamar NU nanti, kalau memang muktamar ini hanya untuk mengganti pemain tapi nggak mengganti pola pengaruhnya, maka yang bertahan itu cuma nama ketua saja, bukan arah organisasi. Ketuanya misalkan ketua baru ya, tapi bukan arah organisasi. Atau misalkan jangan-jangan yang sedang direbutkan ini bukan NU. Yang diperebutkan ini adalah siapa yang nantinya berhak atau sanggup mengendalikan NU setelah muktamar. Dan kalau semua kubu merasa paling NU, pertanyaan sederhana, siapa yang paling berani membuktikan bahwa NU ini berdiri dengan kaki sendiri
tanpa bergantung pada hegemoni dari kelompok balap. Demikian dari saya. Terima kasih.